Terima kasih Pak Nurul. Tadi kasus judi online barusan menelan korban tanggal 9 bulan 6 2024. Seorang polisi dibakar oleh istrinya. Istrinya juga polisi. Ya. Polisi. Ternyata penyebabnya karena suami gajinya tidak diberikan pada istrinya sepenuhnya dan akhirnya dibakar dan meninggal. Ya, baru tanggal 9 ya, di Jawa Timur kalau salah ya. Ya. Artinya ini memang serius sekali terkait dengan judi online. Saya kira kita dukung sepenuhnya Pak Menteri untuk mengambil langkah-langkah untuk memaksimalkan pencegahan sehingga efek dari judi online bisa kita tekan semaksimal mungkin. Bayangkan suami istrinya, suaminya sampai meninggal. Saya kira ini kan mereka orang tahu secara dia aparat penegak hukum kan masalahnya. Jadi itu saya kira ini harus dapat perhatian betul. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Komisi 1 yang saya hormati. Ini pertanyaan sudah mencakup berbagai isu yang paling hot di 3 bulan terakhir ini. Jadi semua pertanyaan ini saya bingung mau jawab yang dulu. Starlink dulu aja langsung ya, karena semuanya bertanya soal Starlink. Oke. Jadi Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai tugas dan fungsinya terus mengupayakan penyelenggaraan telekomunikasi yang tunduk pada regulasi dan persaingan usaha yang sehat, termasuk memperhatikan dengan seksama isu-isu yang menjadi perhatian para pelaku industri nasional. Jadi equal playing field kita ciptakan. Pertanyaan Pak Jazuli tadi soal pajak, karena dalam berbagai kesempatan saya selalu tekankan soal Starlink. Satu, NOC-nya harus di Indonesia, yaitu Network Operation Center-nya. Kedua, customer service-nya harus di Indonesia. Karena kalau enggak nanti ada penipuan atau apapun, pelanggan yang di Malaysia diakuin, pelanggan Indonesia diakui di pelanggan lain. Ini urusan yang ketiga itu ada aspek perpajakan. Kita sedang koordinasikan dengan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk mengharmonisasi ini semua. Jadi berkaitan dengan isu kepatuhan PT Starlink Service Indonesia sudah memenuhi seluruh syarat sesuai dengan regulasi yang berlaku di Kemenkominfo. Dan kita terus berupayakan pengawasan dan pengendalian. Jadi mereka bisa bilang NOC sudah ada, kita cek. Ini kan baru izinnya baru April. Jadi nanti kita terus monitoring dan kita evaluasi karena izin ISR labuhnya per tahun. Jadi kalau tahun depan dia nggak comply dengan kebijakan-kebijakan kita, ya wassalamualaikum, goodbye. Jadi pada prinsipnya pemerintah selalu tunduk pada prinsip hubungan usaha yang sehat dan adil antara setiap penyelenggara dan service provider ISP, sehingga pemerintah tidak menjadikan Starlink sebagai anak emas, Pak Jazuli, dan memberikan perlakuan yang setara kepada semua penyelenggara internet service provider. Jadi ini sekaligus pertanyaan dari Mas Rizky, Mbak Nurul tentang Starlink. Jadi yang namanya LEO, satelit Starlink itu melengkapi. Jadi ada yang GEO, satelit itu ini GEO, geostationary orbit di atas 15.000 km. Kalau LEO ini di 400 sampai 1.200 km di atas langit. Kemarin minggu lalu saya sudah ketemu ITU. Bumi, bukan di atas laut, di atas bumi. Jadi saya minggu lalu ke Geneva ketemu ITU, saya meminta agar Indonesia diberikan kesempatan untuk slot orbit satelit LEO. Karena Starlink ini kalau bola bumi polaris, utara selatan. Sedangkan kita Indonesia ingin minta yang ekuatorial, yang timur barat. Yang benernya begini, karena satelit LEO itu selalu muter. Saat ini Amerika Serikat sudah mengupling 300.000 slot satelit LEO. Makanya kita juga nggak mau kalah. Indonesia meminta 13.400 slot orbit LEO. Karena ini semua udah di atas. Karena hukum internasional kita hanya 100 km di atas bumi yang masih menjadi kedaulatan negara. Di atas 100 km udah pasar bebas. Sehingga kita melobi ITU untuk kita juga diberi kesempatan Indonesia untuk mengoperasikan satelit LEO, low Earth orbit atau satelit orbit rendah. Nah,
soal pilihan teknologi, bukan yang satu menggantikan yang lain. Geo ada pentingnya. Satelit yang 15.000 km seperti Satria 1 ada gunanya. Karena soal coverage, cakupan dia luas. Tetapi soal yang lain memang harus ditutup oleh satelit LEO. Walaupun dalam telekomunikasi sekarang ini kan 3 teknologinya. Satu wireless, terus broadband, ini yang kabel, fixed broadband, dan yang ketiga ini satelit. Nah ini konvergen sebenarnya, nanti saling melengkapi, bukan yang ini dipakai yang ini, enggak. Di daerah tertentu cocok yang ini, di perkotaan cocoknya kabel, fixed broadband, nggak mungkin satelit bisa menang di kota, soal kecepatan, seperti itu. Jadi walaupun satelit juga punya masalah yang namanya, ini istilah teknisnya itu namanya sun outage. Jadi dalam 1 tahun itu ada 8 hari posisi bumi, matahari dan bulan ini sejajar, sehingga satelit bisa mengalami masalah. Jadi jangan salah, satelit juga ada kelemahannya, fixed broadband ada kelemahannya, karena investasinya mahal dan sebagainya, dan untuk daerah-daerah seluas Indonesia nggak memungkinkan pakai kabel atau fixed broadband, sehingga kombinasi satelit dan juga kabel itu di pilihan kita. Inilah yang kita lakukan. Berapa banyak yang kita di Indonesia perlukan. Saat ini kita sedang meminta satu konsultan yang namanya McKinsey untuk mengkaji itu semua detil, wilayah Indonesia ini gimana dan bagaimana yang kita lakukan, termasuk juga pilihan teknologi. Karena Indonesia ini negara yang sangat unik secara geografis, sehingga nggak satu doang teknologi ini, enggak. Kita harus convergence semua teknologi. Saya pikir itu menjawab soal Starlink, karena nggak usah khawatir soal Starlink, karena data terakhir itu di Amerika Serikat cuma 0,2% dari market share di Amerika, di Kanada cuma 0,5%, di Australia juga 0,5%, dan di Selandia Baru cuma 0,8% pengguna Starlink di Selandia Baru. Itu negara-negara yang kita lihat secara geografis kan memerlukan teknologi satelit. Jadi kenapa kita mesti takut dengan yang market share-nya di bawah 1%? Gitu loh. Bahwa memang ada disrupsi teknologi itu, karena dia akan meluncurkan nanti direct to cell dari satelit langsung ke handphone. Itu memang kita perlu lakukan monitoring dan juga regulasi yang bisa memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh operator seluler. Saya udah jelaskan ke teman-teman operator seluler, kalian masa takut? Kita luncurin aja Leo. Masa kalian takut sih menghadapi teknologi gitu loh. Jadi juga kejutan untuk teman-teman operator atau operator komunikasi seluler ini untuk juga berbenah, terutama dari sisi aspek teknologi gitu. Saya pikir Starlink mudah-mudahan terpuaskan ya jawabannya. Nanti kalau yang lain kurang, nanti kita sambil Starbucks keliling ya. Begitu. Saya pikir ini Starlink karena paling hot terus. Saya bilang tenang aja kalau masa takut sama Starlink. Nah, temannya Guyuban Starbucks keliling. Ini yang ya, jadi linknya doang ya berarti ya. Selanjutnya ini juga hot, ini soal judi online. Kita harus berduka cita karena ada polisi yang teman yang ketika saya baca beritanya, siapa yang mengangkat, siapa istrinya ya. Ternyata perempuan itu lebih kejam dari lelaki ya. Ini tanpa gender stereotip loh. Yang istrinya membunuh suaminya polisi, walaupun sekitar 3 minggu lalu let call TNI bunuh diri karena utang judi online 900 juta. Jadi memang judi online ini bukannya kita nggak bisa melakukan yang sesuai tugas kita. Kita sepanjang 17 Juli sejak saya dilantik jadi menteri itu ada 2 juta lebih konten saya take down. Nah pertanyaannya, apakah cuman karena permasalahan judi online cuma di tangan Kominfo nih? Menurut saya enggak. Akhirnya saya lapor, Pak, ini ada urusan soal payment system, ini ada urusan soal lobby luar negeri, karena internet ini kan borderless, lintas negara, servernya di negara lain. Aparat keamanan termasuk juga akhirnya diputuskan dalam rapat terbatas, Presiden memutuskan pembentukan Satgas Judi Online yang diketuai oleh Kemenko Polhukam, di mana saya sebagai ketua bidang pencegahan dan Kapolri sebagai ketua bidang penindakan. Karena itu pemberantasan judi online ini bukan tugas satu kementerian seperti Kominfo.
Kominfo iya betul mencegah, take down, tapi yang lain masih ditangani oleh institusi lain, OJK, BI karena sistem pembayaran dan sebagainya. Ini lintas sektoral termasuk luar negeri. Dan mohon maaf, saya ini pendapat pribadi ya, bahwa yang disampaikan PPATK 100 triliun dalam 3 bulan itu, karena Pak Presiden akhirnya dalam rapat sudah bilang ke saya, udahlah pokoknya saya mau ukurannya angkanya turun, angka judi online-nya turun. Kalau 100 triliun per 3 bulan berarti kan kali 4 setahun bisa 400 triliun kan. Nah, dari hasil pantauan kita, saya diskusi dengan berbagai teman, ini money laundering juga ini, bukan judi online doang. Makanya gitu. Ya udahlah nanti aja lah ya. Intinya bukan sekedar judi online, karena ada berapa kasus dia dapat duit dari mana? Menang judi. Begitu loh. Ya. Apa? Iya ya. Tadi yang tertutup mungkin nanti ya, Pak pimpinan nanti ya, disampaikan. Ini judi online. Tapi bukan apa, pokoknya kita komit lah. Kalau soal judi online bukan apa-apa. Ini soal ekonomi keluarga. Ini menyangkut ekonomi keluarga, masa depan kita sebagai bangsa, karena rusak. Ini dirusak oleh negara lain lagi. Uangnya dibawa kabur. Oke, lanjut. Karena ini soal Dewan Media Sosial juga penting nih. Jadi Dewan Media Sosial ini sebenarnya adalah input dari CSO, Civil Society Organization, khususnya terhadap berbagai perkembangan yang ada. Ini UNESCO, lembaga PBB yang mengurusi tentang pendidikan dan kebudayaan. Ini yang mengusulkan, ini udah terjadi diskusi. Nah, bentuknya media sosial, media konsel. Ini bukan media sosial, ini bukan ide nih, bukan ngopi nih, mereka aja kami. Nah, sekarang sosial media konsel atau Dewan Media Sosial ini sudah diberlakukan belum di negara lain? Belum, karena semua lagi terus menghadapi fenomena perkembangan dan kecepatan sosial media di seluruh dunia. Ini Eropa, Amerika ini juga berdiskusi terus soal Dewan Media Sosial, terutama soal perlindungan anak dan sebagainya. Saya pikir media sosial seperti itu. Kita terus kaji. Ini baru belum ini masih dalam perkembangan. Karena ini ide yang cukup maju untuk menghadapi perkembangan ke depan. Apalagi dengan AI, nanti semua dari mulai safety-nya, etiknya perlu kita jaga. Terakhir mengenai soal judi, Starlink, pornografi X, saya sudah menyurati pornografi X bahwa X kalau tetap memperbolehkan pornografi di Indonesia akan kita tutup, kita blok. Begitu. Pokoknya kita yang nggak jelas disikat aja lah. Begitu. Masa kita diatur-atur sama negara lain, ya. Semua udah BTS diperlukan, tadi BTS sudah kajian ininya, Starlink, DMS, judi online. Nah, terakhir adalah soal anggaran itu efektif apa enggak, seperti pertanyaan Pak Sturman. Sekitar September konsultan McKinsey akan memberikan kepada kita termasuk soal anggarannya. Anggaran berapa kebutuhan yang diperlukan kita untuk menggelar teknologi yang memadai untuk perkembangan dan kebutuhan transformasi digital kita. Nah, kalau ditanya teologi, ini kan dia nggak berhenti, habis bangun nggak berhenti, dia perlu apalagi yang namanya alat telekomunikasi, depresiasinya mungkin sekitar 5-6 tahun. 6 tahun mesti ganti lagi, namanya alat elektronik, handphone aja bisa 2 tahun, setahun sekali kita ganti, apalagi peralatan infrastruktur telekomunikasi gitu loh. Jadi ada yang baru mesti perlu belanja modal lagi. Saya pikir itu dari penjelasan dari saya. OTT, nah nanti soal OTT juga ini yang terakhir dari Pak Karis, Pak, memang ini OTT ini harus kita atur, terutama WhatsApp. Jadi kalau saya mau katakan lebih berbahaya mana Starlink, lebih berbahaya WhatsApp. WhatsApp kita ini gimana? Di Indonesia dari 340 juta pengguna handphone di Indonesia, 250 jutanya adalah pengguna WhatsApp. Sekarang mau ditanya kedaulatan data, mana? Teknologi WA kita harus kita cepat delete, kalau enggak kesimpan di sana. Berbahaya, begitu Pak.
Jadi kalau ngomong kedaulatan data, sudah 250 juta orang Indonesia WhatsApp, Starlink baru 1.000-2.000, WhatsApp 250 juta. Nah, makanya kita soal OTT diatur apa segala macam nanti kita perlu diskusi khusus. Karena ini soal kedaulatan, termasuk bagaimana mindahin data centernya dia nih ke Indonesia. Begitu. Saya pikir itu dari saya. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.